semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Philadelphia. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teks drama. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian teks drama dan drama. Yang kedua, ciri-ciri drama. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Yang keempat, struktur. Yang kelima, jenis. Yang keenam, unsur intrinsik dan juga ekstrinsik drama. Dan yang ketujuh adalah teknik bermain drama. Teks drama pada dasarnya merupakan bagian dari bentuk karya sastra, berisi cerita tentang kehidupan yang dipamerkan atau ditunjukkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Drama sendiri biasanya diperankan oleh seseorang yang disebut aktor atau aktris, dan dalam melakukan pementasan drama, aktor dan aktris ini akan membuat gerakan dan dialog sesuai dengan teks drama. Ciri-ciri drama yang pertama adalah memiliki konflik. Yang kedua, di dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan. Yang ketiga, harus dilakonkan atau diperagakan. Yang keempat, waktu drama harus kurang dari 3 jam. Yang terakhir, tidak ada pengulangan dalam satu masa. Struktur teks drama yang pertama ada prolog, yang kedua dialog dibagi menjadi orientasi, konflik, dan juga resolusi. Kemudian bagian ketiga ada epilog. Yang pertama adalah prolog. Prolog dikatakan sebagai kata pendahuluan atau kata-kata pembuka yang memiliki peran sebagai pengantar. Prolog biasanya berisi penjelasan gambaran umum tentang tokoh, konflik, latar belakang, cerita, atau berbagai hal yang terjadi dalam drama. Dalam pementasan drama, prolog seringkali disampaikan oleh narator atau biasanya juga disebut dengan dalang. Terkadang juga ada prolog secara khusus yang disampaikan oleh tokoh tertentu dalam drama. Selanjutnya adalah dialog yang berupa orientasi, yaitu berisi perkenalan para tokoh yang menyatakan situasi cerita tertentu. Kemudian ada konflik yang dibagi menjadi 2, yaitu komplikasi dan juga klimaks. Di dalam komplikasi adalah bagian mengembangkan konflik, sedangkan klimaks adalah puncak konflik yang terjadi di dalam cerita. Kemudian ditutup dengan resolusi, yaitu bagian dimulainya penyelesaian dan pemecahan masalah yang sudah dihadapi oleh sang tokoh. Kemudian yang selanjutnya adalah epilog. Epilog pada dasarnya adalah kata penutup dalam sebuah teks drama. Fungsi dari epilog adalah untuk mengakhiri sebuah pementasan drama. Dalam pementasan drama, epilog biasanya memuat simpulan atau amanat atau berupa isi pokok dari teks drama. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan dalam teks drama. Apa saja itu? Yang pertama, teks drama berisi dialog. Tentunya berisi dialog karena dilakonkan oleh lebih dari satu orang. Kemudian, banyak menggunakan tanda petik pada dialog. Yang ketiga, pada bagian prolog dan epilog, teks drama banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya seperti apa? Seperti dia, ia, beliau, nya, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian dialog, teks drama banyak menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Misalnya seperti apa? Aku, saya, kami, kamu, atau kita, dan lain sebagainya. Kemudian teks drama banyak memakai konjungsi temporal atau keterangan waktu. Seperti apa? Sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian teks drama banyak memakai kata kerja. Ia menggambarkan sebuah peristiwa karena pada dasarnya teks drama ini menggambarkan sebuah peristiwa. Misalnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, beristirahat, menghadapi, dan lain sebagainya. Kemudian teks drama banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Atau misalnya seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain sebagainya. Teks drama banyak menggunakan kata-kata sifat. Misalnya seperti apa? Menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ramai, berisik, baik, gagah, kuat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis drama. Apa saja itu? Yang pertama adalah tragedi, kemudian yang kedua ada komedi, yang ketiga ada opera, yang keempat ada melodrama, yang kelima ada farse, yang keenam ada tablo, dan yang terakhir ada sendera tari. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsik drama. Yang pertama itu adalah dialog, kemudian yang kedua ada plot atau alur cerita, kemudian yang ketiga ada tokoh, yang keempat latar atau setting, kemudian yang selanjutnya tema, selanjutnya konflik, dan ada penokohan serta sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, kita akan sama-sama belajar mengenai unsur intrinsik. Yang pertama mengenai dialog.
Dialog adalah percakapan tokoh drama yang mencerminkan realitas kehidupan dari tema yang diangkat, bahkan amanat yang akan disampaikan. Diksi atau pilihan katanya pun berhubungan dengan plot, yaitu mengandung unsur estetik dan tertib sesuai jalan cerita. Kemudian adalah plot. Plot atau alur cerita sudah sangat sering kita dengarkan. Nah, alur cerita dalam drama terdiri dari pengenalan tokoh, kemudian penggambaran latar, baik itu tempat, waktu, maupun latar sosial, dan sebagainya. Kemudian di dalam plot atau alur cerita terdapat konflik atau masalah, dan konflik mendapatkan klimaks atau tadi yang sudah kita bahas, kemudian ditutup dengan resolusi. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Yaitu ada tokoh. Tokoh ini adalah watak atau peranan yang ada di dalam drama. Yang pertama adalah tokoh protagonis, ya ini tokoh yang berwatak baik dalam lakon drama yang selalu menjadi orang yang teraniaya. Kemudian tokoh antagonis, yaitu bertindak sebagai lawan protagonis. Ya kebalikannya berarti yaitu tokoh yang tindakannya tidak sesuai dengan kehendak pembaca atau penonton drama. Jadi lebih diingat sebagai tokoh yang jahat dalam drama. Kemudian ada tokoh tritagonis, bertindak sebagai juru damai dalam konflik. Ya ini pendamai antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Kemudian ada latar atau setting. Latar atau setting ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, kemudian latar waktu, dan juga latar ruang. Yang selanjutnya adalah tema. Tema sudah pasti merupakan ide dari sebuah drama itu. Apa yang ingin disampaikan dibuat dalam konsep tema dan kemudian dikembangkan dalam teks drama. Kemudian ada konflik. Konflik ini juga memperkaya cerita di dalam drama, yaitu pertentangan atau masalah yang menjadi permasalahan utamanya dalam drama. Konflik ini ada yang eksternal dan juga ada yang internal. Kalau konflik yang internal seperti apa? Internal ini terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Tapi kalau eksternal ini konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Apalagi yang akan kita pelajari yaitu penokohan dan juga sudut pandang. Nah, penokohan ini penggambaran sifat, yaitu sifat batin seseorang yang bisa dilihat dari aspeknya setidaknya ada 3, yaitu dari kesehatan fisiknya atau kondisi fisiknya, kemudian keadaan psikisnya, dan juga posisi secara sosiologis untuk menyesuaikan tokoh apa yang akan diterapkan kepada seorang aktor atau aktris. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara yang digunakan pengarang untuk menjadi sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, bahkan semua komponen yang ada dalam drama tersebut. Kemudian yang terakhir adalah amanat atau pesan pengarang terhadap pembaca atau penonton drama. Biasanya amanat ini berupa pesan, ide, ideologi, atau nilai-nilai leluhur yang dapat diikuti atau menjadi teladan dari drama tersebut. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik drama, yaitu ada biografi atau riwayat hidup pengarang, kemudian ada filsafah hidup pengarang, kemudian unsur sosial budaya masyarakat yang dianggap dapat memberikan masukan yang menunjang penciptaan karya drama. Kemudian ada faktor ekonomi juga, faktor politik, pendidikan, kesehatan, dan juga faktor psikologis dari pemain dan juga kru yang bertugas dalam pembuatan drama. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah, karena kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap karya yang akan diciptakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai teknik bermain drama. Nah, teknik yang pertama adalah kumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh pemeran dalam pementasan. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengumpulkan sifat-sifat tokoh, bahkan termasuk sifat yang paling menonjol. Kemudian kita mencari ucapan atau dialog tokoh yang memperkuat karakternya. Kemudian kita ciptakan gerakan mimik atau gestur yang mampu mengekspresikan watak tokoh. Ciptakan intonasi yang sesuai dengan karakter tokoh. Kemudian rancanglah garis permainan tokoh untuk melihat perubahan dan perkembangan karakter tokoh. Ciptakan blocking dan internalisasi dalam diri sehingga yang berperilaku adalah tokoh yang diperankan. Jadi kita bisa menjadi orang lain ketika kita memerankan drama. Itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik dan semangat untuk terus belajar. Jika ada pertanyaan dan ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat kolom chat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.